Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Big Data Concept. Perkenalkan, saya Bambang Riswanto. Saya akan menjelaskan tentang 5 aktivitas utama Big Data yang diterangkan pada buku Big Data Concept, Technology and Architecture oleh Balusami et al. Yang pertama adalah Big Data Generation. Big Data Generation merupakan proses di mana data dihasilkan dari berbagai sumber, salah satunya dari misalkan dari media sosial, dari aktivitas penggunaan aplikasi, aktivitas penggunaan website, aktivitas server, aktivitas lainnya. Itu data akan dihasilkan dari pengguna ya. Lalu yang kedua adalah data aggregation atau agregasi. Di tahap ini data mulai dikumpulkan dan dikelompokkan serta apa namanya distrukturisasi. Jadi data yang tadinya masih berantakan dari berbagai sumber itu dengan kolom-kolom yang berbeda nanti akan disatukan dan dicari persamaannya sehingga data menjadi terstruktur dan bisa diolah untuk selanjutnya. Lalu eh, tahap ketiga adalah data pre-processing. Di tahap ini data yang telah diproses sebelumnya, diagregasi, itu akan dibersihkan lagi dari data-data kotor. Misalkan datanya ini banyak mengandung duplikasi. Selain itu, data juga misalkan ada banyak kolom-kolom atau data-data yang diperlukan tapi masih kosong. Nah, di tahap ini mulai diisi oleh data-data yang bisa membantu gitu atau bisa menggantikan data-data kosong tersebut. Gunanya adalah untuk menyelaraskan agar pada proses selanjutnya tidak terjadi kendala dan bisa diolah seperti itu. Yang keempat eh, adalah Big Data Analytic. Nah, di tahap ini adalah diproses dan dianalisa data yang telah disediakan tadi, sudah diagregasi dan sudah di pre-processing tadi, akan dianalisa menggunakan metode-metode seperti machine learning ataupun metode analisa yang lain. Pada tahap ini berguna untuk mengolah data eh, agar data itu bisa berguna seperti itu. Di awalnya data yang hanya berbentuk eh, data kegiatan, data history itu nanti di sini akan dianalisa. Misalkan jika diinginkan adalah berdasarkan waktu, maka akan diolah datanya menjadi data berdasarkan waktu. Seperti itu. Selanjutnya adalah yang terakhir, Big Data Visualisasi, yaitu proses di mana data yang telah dianalisa tadi, yang sudah dijadikan data yang hasil analisa, itu akan dijadikan bentuk visual. Nah, di bentuk visual ini, maka dalam hal pembacaannya juga akan lebih mudah dan juga bisa lebih eh, dipahami, baik bagi kita sebagai tenaga ahli maupun ini ya pihak-pihak lain seperti pihak-pihak yang memang berkepentingan di sini ya, yang tidak mengerti data secara detail tapi mereka ingin melihat data secara visual seperti itu. Misalkan contohnya untuk melihat bagaimana sebuah aplikasi digunakan di jam berapa. Aplikasi sangat sering digunakan oleh banyak pengguna dan di jam apa saja aktivitas penggunaan aplikasi itu menjadi ringan seperti itu. Maka bisa dilihat dari data visualisasi yang berdasarkan waktu seperti itu. Nanti dari visualisasi itu bisa diambil keputusan maupun solusi bagaimana agar eh, pada jam-jam sibuk misalkan kekuatan server akan ditambah. Lalu untuk di jam-jam yang ringan, kekuatan server akan cenderung dikurangi seperti itu.
Jadi eh, semua ini bertujuan untuk menghasilkan data yang bisa mendukung keputusan yang diambil. Gitu. Mungkin dari saya sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.